Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini. Alhamdulillah ini masya Allah ada alumni ya. Beliau adalah Mas Dedi Mardiansyah dari Batam ya. Palembang. Ini dari Palembang. Wah, jauh-jauh datang ke Purwokerto, ini tentunya luar biasa motivasinya ini. Bisa dinilai semangatnya luar biasa. Nah, beliau sudah mengikuti pelatihan 3 hari ya, pendalaman yang kedua ini ya. Nah, baik untuk yang kita bicarakan dan diskusikan ini terkait dengan masalah pengalaman di lapangan Mas Dedi. Tentunya dengan konsep holistik kan banyak manfaat nih di kalangan masyarakat. Silakan untuk memberikan testimoninya, kasus apa yang paling unik. Itu mudah-mudahan apa yang didengar kita semuanya, terutama pemirsa, paling enggak ketika ada kasus yang sama itu bisa mengikuti jejak yang Mas Dedi ini melakukan tindakan secara holistik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muslim yang telah memberikan kesempatan. Di sini bukan maksud menggurui kepada para pemirsa semua. Di dalam Islam pun tidak ada kata senior. Apabila dia orang berilmu, walaupun dia umurnya masih muda, maka wajib sampaikan. Baik lagi, balighu anni walau ayah, sampaikan satu ayat. Berbicara masalah holistik tidak luput dari berbicara masalah keseluruhan. Medis sama alternatif sama-sama membutuhkan. Kapan butuh medis, kapan butuh alternatif. Berbicara masalah testimoni bukan maksud menggurui, walaupun mungkin ada beberapa para pemirsa yang tahu sosmed saya pribadi. Di sosmed itu adalah kasus-kasus lama yang mungkin saya maintenance yang alhamdulillah qadarullah Allah sembuhkan. Bukan saya yang pintar, tapi Allah yang menyembuhkan. Tugas saya hanya adalah menganalisa, membantu, ya hablum minan nas manusia lah, seperti itu. Berbicara masalah kasus yang unik, ini satu ya. Yang pertama adalah ini salah satu keluarga besar di salah satu di daerah Jawa Tengah. Kabupaten Jawa Tengah, daerah pegunungan. Awal mula itu nerapi anaknya. Anaknya itu usia 24 tahun, tapi mukanya kayak seperti 10 tahun. Kuliah, dan kuliahnya sempat tersendat-sendat lah. Karena apa? Imunnya bermasalah. Hasil medis, imun lemah. Hasil medis, imun lemah. Larinya ke saraf, larinya juga ke sendi-sendi. Katakanlah mungkin kita bicara masalah autoimun. Ketika dianalisa, masya Allah tabarakallah, kondisinya itu sangat-sangat defisien. Defisien mungkin artinya kekurangan. Udah kekurangan energi, kekurangan cairan. Nengok matanya, karena dia berkacamata. Kalau nggak salah itu dia silindernya kurang lebih 5 atau 7 gitu ya. Kacamata tebal banget. Udah pas nengok mata sama lidah udah berbicara banget nih orang sakit apa. Udah, sebenarnya ini kasus teman saya pribadi. Karena teman saya give up, nyerah, dilemparkan ke saya. Dan saya tidak pernah ketemu sama keluarga besar ini dalam 1 tahun pun. Cuman nomor kontak saya dikasih teman saya ke mereka. Tiba-tiba konsul nih. Udah konsul. Lucunya ada apa? Ketika konsul pertama kali kenal minta foto saya pribadi. Saya bilang untuk apa? Pengen kenal. Oke, udah. Walaupun ke ujung-ujungnya foto saya tuh disebarluaskan ke tetangganya kalau mau konsultasi. Ya udah, lucu kan? Udah. Jadi masalahnya itu anaknya. Udah. Jadi anaknya itu imun bermasalah, matanya silinder, sampai masalah, perutnya sering kram dan beser. Timbangannya itu selalu di bawah 40. Jalan tidak lebih dari 10 langkah. Udah, ini udah diterapi kemana-mana, mentok. Udah, qadarullah tetap balik lagi ya. Kalau kita udah mentok, biasanya pertolongan Allah dah datang. Ketika mentok, pertolongan Allah datang, pada dasarnya apa? Allah tuh cuma ngasih kunci bahwa kita itu disuruh apa? Cleansing
mungkin harta abu-abu, mungkin amal yang masih abu-abu atau apa dan sebagainya. Udah dari diagnosa lidah ketemulah lembab dingin. Udah lembab dingin. Terus edukasi yang pertama kali edukasi apa? Saya tidak mau ngasih apapun terapi ke anak ini. Kenapa? Ketika dikasih terapi anak ini ngerasa nggak nyaman. Yang saya lakukan ke suruh ibunya pertama kali adalah apa? Cuma disuruh mandi air hangat pakai garam every day. Karena kan logikanya kalau di daerah gunung dingin, dia defisien, mukanya pucat lagi. Ya udah. Nah ketika ditanya masalahnya apa, makannya apa sehari-hari, teh kan sifatnya dingin, kopi sifatnya dingin, buah sifatnya dingin dominan. Oh ini ya, wajar udah berpuluh-puluh tahun sakitnya nggak sembuh. Ya udah, makanan itu dibenerin, udah makannya dibenerin. Masya Allah tabarakallah, ada kemajuan nih, berat badan naik, mata pelan-pelan terang, yang dulunya 10 langkah jalan udah jadi 20 langkah. Nah saya nggak nengok kilas balik masalah orang ini apa. Nah qadarullah sebulan kemudian nih ada serangan faktor X. Udah pas ditelusurin ternyata di rumah keluarga ini ada benda pusaka umurnya ratusan tahun. Ada 3 lagi yang setiap malam itu selalu terbang benda itu. Udah, oh ya udah. Jadi gimana mas caranya? Saya bilang salat tobat, terus minta Allah yakin sama apa, saya cuma mengarahkan. Udah, karena ada faktor X-nya, berbicara sebelum faktor X, Allah bilang dalam Al-Quran apa sebagai umat muslim? Dosa masa lampau. Allah bilang dosa masa lampau manusia. Dosa masa lampau kita nggak pernah tahu apakah kita melakukan apa orang tua kita atau buyut-buyut kita. Maka kenanya adalah anak cucu. Mungkin kalau kita bilang saya itu ada khodam leluhur lah, inilah, itulah, seperti itu. Udah, ketika benang merah itu, saya mencoba untuk cari peruqyah di sana. Saya ngasih recommended. Karena jujur, ketika saya mencoba menggali akar masalah itu, wajib harus saya ngebuka akar masalah, saya harus mengunci itu masalah. Saya nggak mau orang itu nanti, oh dari saya boleh makan ini, dari sana nggak boleh, dari sana nggak boleh. Udah, secara diagnosa holistik ya. Udah, selesai diruqyah, progresnya makin gede lagi Pak Nursin dan teman-teman pemirsa. Ya udah, mata pelan-pelan berkurang banyak. Udah, pada waktu itu dikasih herbal ada 2 macam untuk anak ini. Udah, selesai. Terus tiba-tiba berat badan naik. Otak itu yang maaf ngomong untuk secara loadingnya itu lumayan lama. Sekarang pelan-pelan progres banget tuh. Udah progres banget, berat badan naik. Udah yang biasa bukannya pucat kayak orang mau mati, seger. Ya udah, baru saya main teknik terapi. Gak mungkin dong kalau orang pucat defisiensi saya kasih terapi mati tuh orang. Logikanya aja, nutrisinya bermasalah, energinya masalah, masa saya mau main terapi? Kenapa? Di dalam hadis kalau nggak salah kita nerapinya benar, tapi nggak tahu ilmunya berdosa. Orangnya sembuh, nggak tahu ilmunya berdosa juga. Itu udah selesai pelan-pelan. Masya Allahnya dikasih lagi sama guru, konsultasi sama guru, tambahan progresnya semakin baik. Itu kalau nggak salah tertunda wisuda tuh 1 tahun lebih kalau nggak salah Pak Nursin. Ini bulan 7. Bulan 6 kemarin anaknya wisuda. Dan sebelum wisuda orang tuanya itu nelpon, hanya minta untuk ditenangkan ini anak. Jadi benar-benar karena saya pribadi mantan guru, oke, ketika wisuda seperti, ketika sidang skripsi seperti apa, ketika ini seperti apa, mau memberi support bahwa oh gini loh menghadapin dosen penguji. Udah selesai. Yang dulunya mbak ngomong everyday itu ini anak perutnya selalu kram, beser nggak berhenti, tenaganya bermasalah. Sekarang udah makin baik nih, berat badannya kalau nggak salah sekarang mungkin di atas aku, kurang lebih 50 lah. Rambut makin tebal, yang dulunya tipis, rambutnya makin tebal. Udah, note-nya apa? Saya tidak pernah terapi keluarga ini secara fisik langsung, hanya by phone. Udah. Kalau orang minta tolong, ya saya tahu ilmunya, ya saya sampaikan. Ya udah, beriring berlanjut, tiba-tiba Pak Nursin asiknya lagi apa? Allah kasih keberkahan. Orang tuanya nih bermasalah, bapaknya ini diabetes,
Diabetes kalau nggak salah kurang lebih 8 tahun ke atas lah. You know lah, diabetes pemirsa laki-laki uring-uringan. Udah pas diabetes, udah konsul nih bapaknya by phone. Udah by phone bla 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 bla, ketemu diagnosa defisien, tapi nggak pucat, lembab dingin. Ya udah, saya cuma ngasih tahu tolong dipanasin pakai garam kasar. Saya suruh disangrai, dipanasin, tempel, ditaruh di kain, tempel di organ ini. Udah setiap hari mandi air hangat sama garam. Ya udah. Plus obat sama nutrisi yang saya ajarin. Udah 2 bulan berjalan, makin ke sini diabetesnya sekarang kalau nggak salah udah 60% ada progres. Nah, yang senang siapa? Istrinya nelpon saya. Masya Allah mas 8 tahun. Teman-teman laki-laki tahulah. Laki-laki 8 tahun nggak pernah itu tiba-tiba istrinya yang senang disentuh. Udah terus udah makin baik, istiqomah udah tiba-tiba istrinya nih masalahnya apa mas, saya itu setiap 5 menit sekali pasti besel, setiap 5 menit kan nggak mungkin kan pakai pampers. Udah pasti tengok sama orang tuanya lembab dingin dan defisien. Ketika menggambarkan 3 peta diagnosa yang pertama adalah dari lidah. Saya minta foto mata. Udah. Ketika nengok lidah, ketika saya gabungkan 3 lidah ini jadi satu frame, sama semua. Benang merahnya apa? Sesuai dengan diagnosa holistik ya. Menurutnya saat nggak ngapa-ngapain ini keluarga, cuman konsul edukasi secara holistik. Ya udah. Selesai 5 menit itu Pak Nursin. Yang saya lakuin apa ke ibu ini? Ibu ini nggak minum obat sama sekali ya. Saya cuma suruh apa? Bu tolong benerin gerakan sholat. Tolong benerin gerakan sholat. Sama ada satu ilmu yang diajarkan guru saya. Udah. Plus sering-sering berendam dengan air hangat. Ya udah. Tambahannya di situ ada bidara. Udah. Nah, seminggu tuh selalu wajib satu keluarga ini kontrol foto lidah. Seberapa jauh kemajuan. Udah. Masalahnya Pak Nursin sekarang itu ibunya itu udah normal besernya. Yang asik siapa dong? Suaminya kan. Itu. Ya udah, makin ke sini keluarga ini progresnya makin luar biasa. Bapaknya, ibunya, anaknya masih tetap saya pegang. Karena harapan dari keluarga mereka adalah saya assalamualaikum ke rumahnya. Karena 1 tahun lebih saya nggak pernah ketemu orangnya sama sekali. Saya cuma tahu mereka by foto, by video call, by WA. Udah, karena guru saya berpesan gini, menolong orang yang paling enak adalah lo nggak tahu orangnya, lo nggak pernah ketemu, dan lo nggak pernah minta apa-apa. Pahalanya lebih gede ketimbang ketemu, dikasih duit kecil, lo dongkol, gede lo nambah dongkol. Udah, itu yang selalu saya pegang nih. Jadi itu kasus unik nih. Udah, nah setelah keluarga ini sampai titik ini saya pegang sama anaknya, anak-anaknya cuma 1. Udah, semua tetangganya kalau punya masalah saya pasti ditelepon. Itu anaknya perempuan laki-laki itu? Perempuan. Oh perempuan. Udah, saya pasti telepon. Hampir rata-rata kasusnya tuh defisien, lembab dingin karena daerah pegunungan, daerah dingin. Ya udah, cuman konsulto mulai dari yang kasus yang ribet-ribet sampai yang simpel-simpel lah. Udah. Saya cuma konsultasi, ngajari ilmu nutrisi, ngajari kalau mereka butuh obat saya kirim obat racikannya. Udah, kalau memang mereka butuh terapinya apa, saya yang akan rekomendasi terapis di sana siapa. Tidak boleh basing-basing. Kenapa? Kita yang membuka akar masalah, maka kita harus merekomendasikan apa. Iya. Udah, itu kasus unik. Kenapa? Benang merahnya adalah mungkin karena saya pernah kena santet dulu. Teman-teman tahu nih, kalau kasus kayak gini pasti ngelempar ke aku. Udah, why-nya kenapa? Ininya kenapa? Karena teman-teman ketika nerapinya pernah di touching fisik keluarga ini, ketika mereka touching fisik keluarga ini mereka drop. Udah, jadi saya yang masuk. Udah, jadi ya masya Allahnya ketika berbicara masalah holistik, Allah bilang dalam Al-Quran sesungguhnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Dari apa yang kamu ketahui dan dari apa yang tidak kamu ketahui.
Udah, baik lagi sebagai terapis atau sebagai manusia, kalau ada klien jangan pernah melihat kacamata kuda versi kita, tapi lihat kacamata klien seperti apa. Masuk dulu masalahnya, baru ketemu benang merah. Ya udah, karena kalau udah kebiasaan buruk jadi habit, kita nggak pernah bilang salah. Jadi masuk pelan-pelan edukasi sampai satu titik mana mereka bilang, ya Allah mas ternyata saya zolim sama keluarga saya. Dan pada keluarga ini Pak Nusin, Masya Allah tabarakallah, ya keluarga ini pedagang nih di pasar. Sekarang itu rezekinya itu luar biasa tuh. Yang mau ngomong dia dulu rezekinya itu mungkin bukan terbatas ya. Mungkin ada duitnya sekarang lebih luar biasa. Saya cuma bilang ketika atur aturan langit atau sunatullah, maka apa yang kita minta itu pasti akan dapat tanpa kita sholat sekalipun. Kuncinya apa? Ya positif. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Jiwa-jiwa yang bersih masuk ke dalam surga, udah ridho dan diridhoi. Udah cuma bilang itu aja. Udah sembuh cuma bonus. Kalau ditanya Mas, sembuhnya kapan? Saya nggak tahu sembuhnya. Kalau saya bilang sembuhnya misalnya 4 kali terapi nih, 3 bulan, berarti saya menjalankan sama Tuhan dong. itu kasus yang unik ya. Tanpa saya bilang kejadian, kalau bicara kejadian keluarga besar ini, aku pribadi pun merinding. Sampai segitunya ya di rumah itu. Gini. Saya meminta tolong sama Allah, ya Allah tolong buka masalah orangnya seperti apa. Yang pertama,